Berikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara bersama. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara yang ingin membacakan sunan acara kajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan Al-Ma'surat, acara yang ketiga acara inti yaitu penyampaian, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Menuju acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yaitu pembacaan Al-Ma'surat yang akan dipimpin oleh santri kita Zaki Adnan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum memasuki acara inti, alangkah baiknya kita membaca zikir pagi secara bersama-sama. Diawali dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pembacaan Al-Ma'surat secara bersama-sama. Semoga dapat menambah keberkahan kajian pagi kita pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Ahmad Paiman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Biasa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu bid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadisihi, man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidzah, para santri, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Insya Allah dilanjutkan dengan kajian sebagaimana pekanannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah kita mengharap satu-satunya syafaat, satu-satunya pembelaan di hari kiamat nanti apabila amalan kita ada yang kurang pas,
Mudah-mudahan kita lantaran kita mengikuti kajiannya, lantaran mengikuti sunnahnya, beliau membela kita, diakui sebagai umatnya, dan kita akan berhak, akan diberikan syafaat, akan diberikan pembelaan bahwa ini adalah umatku. Sehingga seandainya kita harus mencicipi neraka tidak lama, atau dengan syafaat tadi, dengan pembelaan yang beliau Rasulullah SAW berikan kepada kita nanti, itu sehingga kita terhindar dari azab neraka. Allahumma amin. Kajian kita yaitu bab sholat ya. Bab sholat ini memang kalau dalam Safinatun Najah ini detail. Jadi toharoh dan sholat. Kenapa? Ya karena sholat ini adalah wahyu yang Allah berikan secara langsung kepada Rasulullah SAW. Di urusan ini sangat penting sehingga Rasulullah SAW harus menghadap kepada Allah sendiri ya, dengan Isra Mi'raj. Maka termasuk bagian daripada rukun iman ya. Yang kedua, maka ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke tempat orang-orang Nasrani, ditanya beliau, kalau ditanya apa yang akan didakwahkan yang pertama kali, jadi bahasa Mu'adzan ila Yaman faqala ud'uhum, yang pertama dipesankan adalah ud'uhum ila syahadati Allah illallah. Yang pertama itu kita sebagaimana juga kita akui, serulah mereka orang-orang Yahudi itu atau Nasrani itu untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi kemudian wa in ata'u dibalik, apabila mereka udah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadat, fa'alimhum, ajari mereka Annallah iqtarada alaihim khamsa shalawatin, ajari kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka sholat yang 5. Jadi sholat yang 5 fi kulli yaumin wa lailatin. Jadi sholat yang 5 dikerjakan setiap satu hari satu malam. Ini menjadi kewajiban setelah syahadat. Maka dalam rukun Islam, bunyal Islam wa ala khamsin syahadati Allah illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis sholat. Nah ini, maka kita hal yang fardu, hal yang wajib ya. Kalau ilmu-ilmu yang lain mungkin nanti bisa mendampingi, artinya sekedar keutamaan. Tetapi ilmu Islam ini, ilmu apalagi ilmu sholat ini adalah sangat utama. Maka kalau sebisa mungkin apa yang kita kerjakan itu pakai ngerti dasarnya, ngerti dasarnya. Pada suatu saat kami pernah mengikuti pertemuan ulama se-Asia Tenggara ya, di Tawangmangu ya, milih tempat yang dingin gitu ya. Jadi itu salah satu kajiannya. Ini ulama-ulama dari Madinah kok kajiannya
Matan Abu Suja gitu ya. Matan Abu Suja itu kitab Imam Syafi'i rahimahullah. Oh ternyata ya ternyata bahwa kitab itu kitab yang sudah begitu berabad-abad itu ya, berabad-abad itu sampel seolah-olah hanya sekedar pesan, tapi seketika sudah dijabarkan luar biasa. Nah itu maka menjadikan rujukan, menjadikan rujukan. Lah ini yang kita kaji ini titik beratnya adalah di toharoh dan sholat. Toharoh sudah kita bahas, dan sholat dulu akan detail betul ya, akan detail betul. Nah kemarin ya bahasan, maka ini harus kita kalau bisa pokoknya setiap amalan kita ini ngerti lah ya, ngerti sunnahnya, artinya ngerti dasarnya, ngerti dasarnya. Kemudian paslon ya, yasunnu raf'ul yadaini ila arba'ati mawadi'a. Kemarin yang terakhir ini ya, jadi disunnahkan mengangkat kedua tangan itu di dalam 4 tempat. Jadi ketika sholat itu ngangkat tangannya itu cuma 4 tempat. Ya. Nah kalau ada yang tidak 4 tempat, ya kalau beliau memberikan dalil hujahnya, alasannya ini bukan ada riwayat ini ya enggak gitu kan ya. Maka kita harus berilmu. Ya. Yasunnu raf'u yadaini fi arba'ati mawadi'a. Disunahkan mengangkat kedua tangan itu di dalam 4 tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram. Yang pertama ketika awal mulai sholat ya. Jadi di awal mulai sholat menghadap kiblat, udah suci dulu maksudnya kan hadisnya kan miftahus sholatil wudu, kunci daripada sholat itu adalah wudu. Berarti kalau sudah wudu menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang pertama inda takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir ucapannya sama-sama takbir, tapi takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Artinya ihram itu haram, mulai pengharaman. Jadi selain yang disebutkan dalam sholat itu adalah haram. Allahu Akbar. Nah gitu ya. Jadi mengangkat tangan sejauh mana atau kalau Imam Syafi'i langsung ya, artinya dalam kitab bahasan baik takrib atau baik makan Abu Suja atau Safinatun Najah sejajar dengan ini sejajar dengan telinga, dihadapkan ke menghadap kiblat. Ada yang nanti segini ada riwayat ya, tapi karena kita bahasan Syafi'i ya, mengikuti di sini ya. Seperti itu. Yang kedua, jadi tadi ya Rasulullah SAW bersabda miftahus sholatil wudu wa tahrimuha takbir. Jadi mulai haram, mulai diharamkan berbuat sesuatu selain yang sholat itu adalah mulai takbir. Maksudnya takbiratul ihram. Wa tahliluha salam. Jadi setelah salam, nah itu boleh. Anda mau megang HP, mau zikir, mau keluar boleh. Karena ini sudah habis. Nah gitu. Jadi kalau bisa ya zikir ya, maksud saya itu artinya sudah pembolehan ya, yang sudah dibolehkan. Yang lain tadi terikat. Nanti beda cara memahami ya. Antara pemahaman Imam Syafi'i dengan yang lain berbeda-beda. Misalnya di depannya ada yang kosong. Nah ini berbeda. Imam Syafi'i berbeda dalam menyikapinya. Kalau mungkin ada imam yang lain, mungkin ada yang Imam Syafi'i tidak mau melangkahkan atau suatu gerakan yang besar 3 kali berturut-turut. Menurut Imam Syafi'i adalah
batal. Maka seandainya maju hati-hati satu terus berhenti, terus nanti sudah agak lama maju lagi, tidak langsung berturut-turut. Nah begitu. Loh, kalau nanti ya sampai yang melongkangnya di depan sana, jalan nanti. Nah gitu kan. Ini menurut Imam Syafi'i dari kajian ini. Terus yang kedua, ya, takbiratul ihram yang kedua indar ruku. Jadi ketika mau ruku itu mesti angkat tangan. Ya, ketika mau ruku itu angkat tangan, Allahu Akbar. Nah, baru ruku. Nah, ketika ruku angkat tangan. Kemudian setelah ruku, ya, ketika ruku yang ketiga adalah indal i'tidal. Ketika tadi Allahu Akbar ruku itu sejauh mana? Ruku itu kalau bisa lurus antara kepala, antara punggung ini lurus kalau bisa. Kalau bapak-bapak yang sudah sininya sudah agak pegel ya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani di luar kemampuannya. Tapi kalau masih bisa ya lurus, ya. Allahu Akbar. Kemudian sami Allah harus angkat tangan. Ini menurut Imam Syafi'i, sami Allah itu iktidal, angkat tangan. Jadi ada 3 gerakan yang nanti disebut ya. Ada 3 gerakan yang mesti tumakninah. 1 ketika ruku, kemudian ketika iktidal. Tumakninah itu ngapa toh? Diam sebentar. Kira-kira diam sebentar itu ukurannya seberapa toh? Diam sebentar itu kira-kira ukurannya subhanallah. Jadi kalau udah ukuran subhanallah itu sudah tumakninah. Maka kalau Allahu Akbar pertama kali karena tidak ditujukan di situ, maka ada yang Allahu Akbar gitu kan, karena memang tidak ada ketentuannya, tapi ada yang menggunakan bahwa ini gerakan ini harus tumakninah, maka harus ditahan harus ditahan sebentar Allahu Akbar ketika mulai sholat. Tapi di intinya nanti ada 1 di rukuk, 2 di iktidal, kemudian 3 di duduk sujud, kemudian 4 yaitu duduk di antara 2 sujud itu harus ada selahnya, artinya harus ada tumakninahnya. Nah begitu. Kemudian jadi yang keempat, indal qiyami minat tasyahudil awal. Ketika jadi angkat tangan itu ketika bangun dari at-tahiyat yang pertama. Kita habis at-tahiyat Allahu Akbar. Itu angkat tangan. Jadi ketika rakaat ketiga dan keempat enggak usah angkat tangan. Enggak usah angkat tangan. Enggak usah angkat tangan. Kemudian saya bacakan ini ya, saya bacakan penjelasan tentang ruku yang kadang-kadang terjadi perbedaan. Kita menyikapi perbedaan. Ada riwayat yang berbeda, tapi nggak apa-apa. Maksudnya untuk memperkaya, seandainya tidak kita ada yang melakukan kok beda ya saya ya, itu asalkan kita sudah ngerti ilmunya saja. Ya, asalkan kita ngerti ilmunya saja nggak apa-apa. Tapi kalau kalau kita sampaikan ini terus nanti Anda kemarin ngikuti ya nggak ngerti ilmunya, sekarang ini kita sampaikan ya yang pakai disampaikan itu, artinya ilmu dalam Islam ini sebenarnya ad-dinu ittiba, bahwa agama itu ngikut, maka utama ngikut itu gitu. Maka jadi kami sampaikan ini ya, ada disunahkan dalam turun dari iktidal ke sujud. Nah ini akan terjadi perbedaan. Disunahkan dalam turun dari iktidal ke sujud untuk mendahulukan kedua lutut. Ini Imam Syafi'i.
Jadi mendahulukan kedua lutut dulu. Kan ada yang Allahu Akbar gini kan. Allahu Akbar. Dan asal kita boleh nggak? Boleh. Asal kita harus ngerti. Nek urung ngerti ya ikuti yang kita ngerti gitu kan. Nah terus kalau Imam Syafi'i ini duluan lutut ya, ketika rukuk itu lutut dulu, lutut dulu, lutut dulu baru tangan langsung turun. Nah ini. Nah ini artinya harus ngerti, karena ini memang karena ya intinya kita menghargai. Kalau dalam kitab sifat sholat Nabi mungkin ya, dalam kitab sholat Nabi mungkin tadi ya lebih dahulu tangannya tadi ya. Tapi karena ini merujuk kepada Syafi'i rahimahullah, ini kita kembalikan ke sana. Jadi saya ulangi, disunahkan dalam turun dari i'tidal ke sujud untuk mendahulukan kedua lutut, lalu kedua tangan, kemudian dahi dan hidung. Dahi plek lagi hidung. Nanti akan disampaikan kan. Meletakkan kedua tangan searah kedua pundaknya. Searah kedua tangan searah dengan kedua pundaknya. Dan perempuan merapatkan. Kalau laki-laki tidak merapatkan, kalau perempuan merapatkan. Dirapatkan. Kenapa? Karena gerakan rukuk itu 7 gerakan. Nanti kalau perempuan bisa 9 gerakan. Lu kalau ya, ya kan tambah loro kita, tambah 2 kita. Maka disandarkan, didekatkan gini jadi hanya Jadi karena gerakan rukuk itu adalah 7 anggota badan. Kalau kenapa perempuan ini disyaratkannya di sini, perempuan merapatkannya, dia agak dirapatkan tangannya itu untuk jaga sini biar tidak ikut sujud jauh. Nah, gitu. Ya, disunahkan untuk merapatkannya. Disunahkan merapatkan jari-jari dan 2 telapak tangan dan mengarah. Jadi jari-jarinya ketika takbir itu agak direnggangkan, tapi ketika rukuk dirapatkan. Dirapatkan. Kemudian mengarahkan ke kiblat dengan mengucapkan Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang paling kuat Subhana rabbiyal Subhana rabbiyal a'la ya, ini pas sujud. Nah, Subhana rabbiyal a'la niku ada riwayat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu ada riwayat yang lain. Memang paling kuat itu Subhana rabbiyal a'la. Itu yang penjelasannya. Jadi itu. Kemudian jadi ya paslon ya, pasal berikutnya. Surutus sujud sab'atu. Jadi ada syarat sujud itu ada sab'atu. Ada syarat sujud. Itu ada 7 anggota badan tadi ya, 7 anggota tubuh tadi, sab'atu. Yang pertama jabhatun itu rainya. Di sini langsung ya, sab'atun ayyas juda ala sab'ati ada, agar bersujud di atas 7 anggota badan. Wa antakuna jabahatu, yang pertama wa antakuna jabahatu maksufatan, agar dahinya, rainya itu maksufatan dalam keadaan terbuka. Maka
maka nek biasanya akhirnya nek peci ini rada dinaikkan atau nek duwe rambut kadang-kadang muda-muda ini rambutnya karena wis tahu mukanya harus terbuka, akhirnya waktu mau sujud malah megang ini ya. Maksudnya benar menghalangi jidatnya ini kena tempat sujud. Nah, ini. Yang kedua at-tahammilu bi ra'sihi, yaitu menekan ya, kepalanya menekan, maksudnya mengangkat ya, diangkat kepalanya. Kemudian wa adamul huwiyyi li ghairi, jadi tidak adanya kita itu merunduk kecuali untuk sujud. Jadi kalau kita sholat kok merunduk tapi bukan untuk sujud, itu menurut pemahaman beliau itu batal. Maka kalau kita sampai merunduk ya harus untuk sujud tadi, karena dalam sholat. Nah, itu. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Hendaklah sujud itu bukan berada di tempat atau sesuatu yang bergoyang-goyang. Bergoyang-goyang, maka tempat sujud kita kan diam saja ya. Nah, itu karena apa? Nek bergoyang-goyang akhirnya sujud kita ya pokoknya bendanya itu tidak goyang-goyang ya. Misalnya bantal akhirnya goyang-goyang ya sampai ke bawah. Ya kecuali orang sakit kan kira-kira tidak bisa sujud dengan sempurna ya dengan duduk kan begitu ya. Kemudian wa irtifa'u asbahi ala a'alihi, jadi hendaklah mengangkat bagian belakang ini harus lebih angkat dari depannya. Maksudnya antara kepala dengan belakang ketika sujud ini harus lebih tinggi belakang. Kalau sampai dongkrak ini artinya malah belakangnya yang rendah, itu tidak sah. Cara sujud ya kecuali udur tadi ya. Kalau ku namanya udur itu alangan ya, namanya alangan ya enggak masalah ya. Tapi kalau ketika dalam keadaan normal kita bagaimana itu tinggi, maka ada riwayat nanti kalau ketika sujud itu bisa dilalui binatang kecil jalan. Nah gitu. Kemudian yang terakhir tumanina. Jadi ada tumanina tadi. Jadi gerakan yang empat ini mesti tumanina. Satu seketika mau ruko, ketika mau ruko, ketika i'tidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara sujud itu harus tumanina. Saya yang tumanina. Diam sebentar, tumanina. Sebentar ukurannya seberapa? Ukurannya kira-kira subhanallah sudah tumanina. Kalau rukuk begini ya, ini kan tidak rukuk nih, langsung goyang. Ini kalau dalam hadis diterangkan orang yang jelek-jeleknya orang itu yang mencuri gerakan sholat. Nah, mencuri gerakan sholat itu tadi mestinya tumanina tapi tidak. Kemudian paslon berikutnya, nanti dibuka pertanyaannya ya, karena ini lebih pikir biar kita itu tahu. Wa ada sujud sab'atun, anggota sujud itu ada 7, jabhatun dahi, satu muka ini dahi, wa butunul kafi, baten kafi ya, baten kafi itu maksudnya perut, dua tangan, maksud dua telapak tangan tapi bukan sininya tapi sini. Beda ya, beda. Kalau Imam Syafi'i kalau memegang kemaluan atau kita sudah wudhu tapi kok anaknya pipis ya. Nah, ini kalau dipegang gini itu batal. Artinya
batal. Tapi kalau dipegangnya gini enggak. Nah, ini termasuk gerakan ini. Megang kemaluan pakai itu kalau langsung gini kan dalam toharoh dulu itu batal. Tapi kalau gini nggak apa-apa. Nyucinya tuh gini ya, disiram pakai gini yang ini nggak masalah. Nah, gitu. Kemudian jadi jabah. Kemudian perutnya dua telapak tangan, artinya maksudnya perutnya ini ada telapak tangan bagian dalam. Nah, terus kemudian rokatan, rukbatan ya rok. Nah, ini ya. dua lutut. Dua lutut. Ini dari lutut tadi kan gerakannya. Wabutuni asabi rijlaini. Jadi dan jari-jari ini, jari-jari kaki ini termasuk bagiannya. Artinya harus ikut sujud. Dipancatkan paling tidak itu ada mancat, ya. Kalau sakit nggak bisa gimana? Diusahakan. Kalau nggak bisa ya sudah. Layu kali pulau. Tapi kalau bisa mesti ada mancatnya. Ada mancatnya. Karena ini paling tidak itu ada sedikit mancat di sini. Nanti yang menegaskan hadisnya harus lurus. Kalau harus lurus kan nanti bapak-bapak yang kan agak kewalahan kan. Ya sih pokoknya ada mancat lah. Ya. Tapi jangan terus nanti langsung disebar gini ya. Jangan sebar. Artinya jangan dihamparkan, tidak memancat sedikit pun. Kalau udah nggak bisa ya namanya nggak bisa. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan. Kemudian sedikit lagi ya. Paslun ini tentang tahiyat ya. Tahiyat. Tahiyatnya itu paslun tasdidut tasyahud. Ada bacaan yang dalam tahiyat itu yang mesti dikenyangkan, artinya ditekankan, ditasdidkan, dikenyangkan suaranya. Itu ada 21 tempat dalam. Kalau Imam Syafi'i ini atahiyatnya menggunakan atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, dan itunya sama, tapi coba depannya kalau kita kebanyakan kan atahiyatul lillah was sholawatu wat thayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Kalau sudah sampai situ kecuali Muhammad dan ada yang berbeda sedikit, tapi sama. Jadi itu ada penekanannya itu berarti taknya itu ada penekannya karena ada dua. Tulillah wasa itu sosnya hanya ditekannya. At-tahiyatulillah, atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Maksudnya yang ditasdidkan itu harus ditekan betul gitu kan. Nah, gitu. Kalau kita kan menggunakan atahiyat sama at-tahiyatulillah was-sholawatu wat-thayyibat. Ini sama, harus ditekankan seperti itu. Tapi Imam Syafi'i menggunakan itu. Jadi bacaan-bacaannya kalau sholawat artinya sama ya. Sholawat ini yang beliau anukan sama ya. Cuma dalam tahiyat karena ini dalam sholat, maka ya coba kita diikuti sama-sama. Sholawat ya, sholawat yang dicantumkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala ali Ibrahim.
wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah itu sholawatnya ya, saatnya sama sebenarnya. Nek sholat ini ulama sepakat ya, ulama sepakat walaupun masih ada yang berbeda, tapi kalau sholat itu sholawatnya ini pakai begini ya, yang disebutkan di dalam kitab induk beliau ya, kitab induk beliau itu kan kita sama ya, kita sama. Kalau memang kita di dalam ucapan lisan kadang-kadang kita berbeda ya, termasuk syekh-syekh yang dari Arab itu ketika bersolawat Nabi ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dikasih tambah sayyidina ya gitu. Tapi nanti kalau dalam sholat lebih kita menitik beratkan pada syariat yang lebih kuat gitu. Kemudian itu amin. Saya kira itu ya. Tambah satu lagi, satu cepet aja ini. Faslun awqatis. Awqatis salat sampai ini ya, 4:30, 5:30 ya. Ya mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Awal mati tentang waktu-waktu sholat. Nah panjang ini karena nanti harus menghormati banyak ini. Nah, monggo kalau ada pertanyaan tentang sholat, monggo. Iya. Nah, gitu mas. Antam ini. Kalau batal sholat belum tentu membatalkan wudhu, tetapi kalau batal wudhu pasti membatalkan sholat. Contohnya, nek sholat itu ngantuk. Bapak sekali-kali sholat sini kok ikut-ikut yang pas panjang, bawa kecapean, ini ngantuk. Waduh, ngantuk kan batal sholatnya. Dan jenengan langsung siap-siap merampingkan diri ya, merampingkan diri kan tidak batal wudhunya. Melampingkan diri itu langsung niat malih langsung sholat takbiratul Allahu Akbar. Ngaten Bang ya. Jadi tidak setiap yang membatalkan sholat itu membatalkan wudhu, tetapi setiap yang membatalkan wudhu pasti membatalkan sholat. Nah, niku. Jadi nek tahu gerakannya tadi atau gerak yang besar. Kalau cuma garuk-garuk ini lebih dari 3 kali, Bu, nggak apa-apa. Itu namanya gerakan kecil. Ada yang gerakan besar, ada yang gerakan kecil. Ya gerakan kecil itu nggak apa-apa lebih dari 3. Tadi contohnya garuk-garuk tadi ya. Nah itu boleh. Jadi gitu Pak jawabannya. Jadi tidak setiap yang membatalkan sholat itu membatalkan wudhu, tetapi setiap yang membatalkan wudhu mesti membatalkan sholat. Maka kalau sampai wudhu batal kita harus ngulang. Kalau pas batal sholatnya tadi, batal sholatnya karena ngantuk tadi, langsung merapikan diri langsung untuk niat kembali. Allahu Akbar. Loh, tadi sudah rakaat kedua, berarti panjenengan mungkin harus tambah 1 rakaat.
pas ngantuknya itu rakaat kedua. Pada umpamanya subuh nih. Nah, berarti satu rakaat yang pertama harus diganti karena mulainya sudah rakaat kedua. Ngoten Pak nggih? Satu lagi mungkin. Beralihnya untuk kitab yang pasal. Lah niki memang terjadi perbedaan ya. Beralihnya sakjane kan sakjane ya. Niku mengkian beberapa pandangan. Kalau sampai batal itu ada yang mundur, ada yang menahan di situ, ada yang menahan di situ. Dia tidak sholat karena dia melangkai orang yang sholat, berjalan di depan orang sholat itu lebih ringan daripada berdiri 40 itu 40 tahun, ada yang 40 hari berdiri. Maka ada yang walaupun masih menahan diri, masih dalam satu ada yang langsung beristihad kalau sudah paham ya, piyambake medal ya akhirnya di gini. Tapi untuk melangkah tadi, kalau memang satu langkah jalan sekali ya sudah. Terus mungkin kok kurang maju sedikit, delalane slow banget ya, karena yorong paham ngaji bareng, akhirnya majunya satu terus ditutup, ngerti sini ke sini, bingung nggak gitu. Karena itu ya tadi ya. Sebenarnya yang berhak itu adalah imam kan yang imam paling belakangnya jadi maju. Sebenarnya yang paling berhak itu sebenarnya yang belakangnya. Cuma karena ini tidak ilmu ini kan tidak merata. Kosong ya saya merapatkan ke kanan. Kan. Nah ini akhirnya terjadi harus di tengah-tengah, ini harus diisi uang, gitu. Akhirnya antar sing nahan jatahan kosong sekarang. Nek iso ndawuh kosong, nek empun ngeten iki saniki, empun ngeten iki, empun artinya sudah saya mendengar yang paling berhak adalah yang paling belakangnya. Cuma cara belakang tadi tidak langsung 1, 2, 3. Karena nek 1, 2, 3 gerakan berarti batal, maka 1, 2. Mungkin ditunggu setelah beberapa saat 1, 2. Tidak berturut-turut. Ngaten. Nek batuk pripun? Nek batuk ya nggih ditutupi nganggo awak dhewe mawon bagian awak dhewe gitu. Ya niku kan boten buatan kita gitu. Artinya boten sengaja aja. Wong salat asing batuk kan ngoten. Nggih. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan jadi nanti ya termasuk ini penting ya, setelah ini itu cara selain waktu tadi kadang-kadang kita kan selalu ngambil awal waktunya, kemudian waktu jeda-jedanya ada jeda-jedanya. Itu terutama jeda-jeda ketika antara bacaan satu dengan yang lain itu akan dibahas setelah ini insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian dari beliau Ustaz Ahmad Paiman, semoga dapat menambah pemahaman pada diri kita. Menuju acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.